teman-teman semua, kawan-kawan dari SD Negeri 28 Pangkal Pinang. Hari ini Bu Iin akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nanti budaya positif itu apa saja dan penjelasannya kita lihat bersama agar bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga nanti tentunya anak-anak kita akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Berikutnya Ibu Iin sampaikan agar ada satu dua kata lah dari kepala sekolah kita, Ibu Suaina, agar kegiatan kita berjalan lancar. Terima kasih kepada Ibu, kami berikan waktu dan tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berkumpul di sini membantu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk calon guru penggerak. Alhamdulillah kita di Negeri 28 ada salah satu guru kita yang ikut di dalamnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat buat kita semua dan siap menyusul kawan-kawan yang lain sebagai CPG. Amin. Ya. Kali ini terkait kegiatan kita pada hari ini adalah dengan materi budaya positif, ya. Jadi apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh, marilah sama-sama kita saksikan dengan seksama, ya Bapak Ibu semua. Semoga apapun yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Tidak banyak Bu Iin ya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Jadi kita di sekolah itu penerapan budaya positif itu bukan hanya untuk murid, guru juga perlu menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini terkait pendidikan Bu Indrayati di calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami diwajibkan untuk berbagi dengan seluruh stakeholder yang ada di SD 28 Pangkal Pinang, di mana nanti sehingga penerapannya tidak hanya di kelas 5C saja. Ini bisa diterapkan ke seluruh kelas yang ada di sini dan seluruh warga yang ada di SD Negeri 28 Pangkal Pinang. Apa itu budaya positif, kawan-kawan? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alamnya artinya tempat dia tinggal di mana, kodrat zamannya artinya zaman sekarang yang kita pakai, bukan kita pakai zaman pembelajaran pakai zaman yang dulu, tapi kita pakai zaman yang sekarang. Itulah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang merupakan student center, bukan teacher center. Artinya pendidikan yang berpusat pada murid. Murid itu sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Ya, lanjut ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka, dari kata merdeka itu artinya anak-anak itu atau murid kita itu lepas dari kata perintah. Bukan kita tidak boleh memerintah ya, tetapi anak sudah punya motivasi dalam dirinya sendiri. Kuning tidak mau diperintah oleh ibu karena aku menghargai diriku sendiri.
Aku akan berbuat itu karena diriku, bukan karena diperintah oleh Bu Iin, bukan diperintah oleh Bu Dian, bukan diperintah oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita ya. Lalu lingkungan yang aman dan berbasis disiplin positif itu adalah yang pertama, nih Bapak Ibu, harus berpusat pada murid sehingga nanti iklim sekolahnya menjadi aman, nyaman, menyenangkan, inklusif serta berbineka. Artinya kita tidak akan membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lain. Kita tidak akan melabelkan si anak nakal, si anak tidak nakal, si anak jago berkelahi, si anak jago main. Tidak ada lagi pelabelan pada sekolah yang sudah menerapkan budaya positif. Sehingga nanti peserta didiknya tentu dia akan reflektif, lalu gurunya belajar dan berbagi serta berkolaborasi. Salah satu contohnya hari ini, saya sebagai calon guru penggerak berkolaborasi dengan teman-teman agar bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu budaya positif di sekolah bisa diwujudkan dengan disiplin positif yang bermula dari pembiasaan yang baik atau pembiasaan yang positif. Dari mulai misalnya anak-anak kalau datang pagi-pagi senyum, sapa, salam itu sudah termasuk contoh budaya positif. Anak-anak dibiasakan, akhirnya menjadi suatu disiplin, lalu menjadi membudaya. Makanya disebut budaya, dari pembiasaan yang berulang-ulang sehingga nanti anak-anak menjadi membudaya, ya. Lalu di dalam kelas gimana caranya kita agar budaya positif bisa kita terapkan? Bu Iin yakin sekali pada MPLS kemarin pasti teman-teman sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kan? Sudah punya semua. Tapi keyakinan kesempatan kelas ini bukan hanya dibuat oleh guru kelas saja ya. Guru mata pelajaran juga harus dianjurkan membuat kesepakatan kelas. Jadi hukuman itu akan terminimalkan. Jadi tidak ada lagi guru yang gebrak meja, tidak ada lagi guru yang mukul anak dan kekerasan lainnya. Apabila kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan, dari itu pencakupannya untuk budaya positif itu yang perlu kita ketahui yaitu pertama teori kontrol. Jadi dari teori kontrol itu, dari modul yang kami pelajari tentang budaya positif, bahwa satu, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Anak kita juga tidak dapat kita kontrol. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kita bisa menimbulkan rasa kontrol di dalam diri anak-anak. Lalu, semua perilaku anak tuh baik dia bahasa kutipnya nakal, dia bergerak dan sebagainya pasti memiliki tujuan, pasti ada tujuannya, ya. Lalu setiap anak itu bisa kita kolaborasi dengan mereka, ya. Lalu kita bisa melihat juga, ada 3 motivasi anak atau guru, ya. 3 motivasi anak itu yang pertama, anak itu tidak melakukan suatu masalah. Pertama, dia ingin menghindari hukuman dari gurunya, ya kan? Pasti posisi kontrol guru. Lalu anak-anak kadang melakukan segala masalah itu, ternyata saya juga baru tahu bahwa 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Yang pertama, kalau anak-anaknya itu sering nih Mas Buin juga sering ngambil makan kawan, itu ternyata anak-anak tuh bertahan hidup namanya. Apa? Dia lapar mungkin ya, tidak makan di rumah, dia ngambilnya kawan. Karena apa? Perutnya lapar. Itu artinya dia punya satu kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Itu pulang kan nakal dia kari kan ya.
berpuasa, oh konek senior besar badan, boleh di sini ya, konek menguasai kawan-kawanku, ya. Ada juga karena kasih sayang atau rasa, ada kan anak kita yang awal kan, awal bahasa gue, nah kita berarti ke gurunya, nah itu termasuk dia butuh kasih sayang kita. Mungkin di rumah orang tuanya tidak memperhatikan rasa sayang dan cinta kasihnya, maka dia nyari di sekolah, ya. Lalu kesenangan, ada juga anak yang senang nanti kawan, nah itu masuk salah satu kebutuhan anak. Yang terakhir adalah kebebasan, dia nak bebas, kawan, disuruh ini suruh itu termasuk contoh kebutuhan anak. Kita juga punya kebutuhan seperti itu ya. Cuma kita ini khususnya adalah di pengontrolan budaya positif anak. Jadi kawan-kawan, hal-hal ini dari semua kegiatan anak, termasuk kita juga, yang perlu kita buat adalah keyakinan kelas yang telah mencakup nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bisa terdapat dari dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bertanggung mandiri, kreatif ya. Lanjut ya. Nah, maka dari itu untuk di kelas 5C itu sudah ada keyakinan kelasnya. Kemarin pada MPLS tidak seperti ini. Bu In juga baru melihat kembali. Karena keyakinan kelas itu hindari kata tidak dan jangan. Pada keyakinan kelas, karena kita mau menerapkan budaya positif, gunakanlah kata-kata positif. Tidak dianjurkan menggunakan jangan atau tidak boleh membawa HP. Kami ganti penggunaan ponsel boleh untuk pembelajaran. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Kami ganti disiplin waktu. Jadi kata-katanya diganti, jangan pakai kata jangan atau tidak. Karena kita mau menerapkan budaya positif. Kata-katanya harus positif. Jadi kami kemarin hari Senin atau Selasa merombak kembali keyakinan kelas kami, disepakati bersama. Ya. Nanti ini bisa dijadikan contoh ya. Bapak Ibu kawan-kawan. Nah ini tadi nilai-nilai yang harus kita munculkan setelah keyakinan kelas kita terbentuk. Sudah tadi keyakinan kelas, boleh loh keyakinan kelas itu dibuat besar-besar, ditempel kan di dinding. Jadi kalau anak terlanggar, keyakinan kelas mana anak-anak yang telah kalian langgar, yang bagian mana, boleh ditunjuk, sulit tunjuk yang mana gitu. Ya, jadi biar dia tahu. Nah, keyakinan kelas itu bisa muncul dari, kita ambil dari profil pelajaran dasar. Boleh tidak Bu In dari luar ini? Boleh. Biasanya mau ketertiban, kebersihan, kesopanan, disiplin, boleh. Ya, lanjut ya. Nah, sebelum kita munculkan budaya positif, kita lihat dulu penjelasan 5 posisi kontrol guru dengan perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi. Ini ya. Bapak Ibu tadi kita sebagai penghukum, pembuat orang masa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kalau dalam bentuk kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, awas ya. Rasakan ya. Nah, itu termasuk kita sebagai guru, sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah loh, ibu stres, pening ya Bu ini. Ah, tuh sering, ibu juga sering. Pening ya Bu ini keka. Nah, itu termasuk salah satu pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman kepada anak-anak kita, ayolah lakukanlah dan tolonglah, ibu minta tolong ya, ya, oh ya, ya misalnya gitu ya. Wajah kita seperti kalau kayak kawan, ya, kayak Jepang ya misalnya, ya Jepang ya, jangan lagi-lagi seperti kawan gitu ya. Lalu sebagai pemantau kita langsung ke peraturan. Jadi konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang telah kita langgar? Itu bentuk kata-kata. Kalau berbuat, kita menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyindir-nyindir anak, itu termasuk penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah berceramah mengatakan anak, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa loh sama kamu, itu termasuk sebagai pembuat orang merasa bersalah, lalu sebagai teman membuat alasan-alasan, pemantau, menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi kita ibuin juga baru tahu loh kawan-kawan, ternyata setelah kita melakukan itu termasuk kita identitasnya gagal, karena anak kita gagal membentuk identitasnya sendiri. Jadi kita tuh gagal membentuk identitas anak itu dengan menjadikan diri kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi motivasi dia itu hanya menghindari hukuman kita saja, ya. Lalu kalau sebagai teman dan pemantau bisa sukses tapi ini dalam jangka pendek. Sedangkan manajer sukses dalam jangka panjang. Yang kita mau capai dari budaya muslim ini adalah agar karakter anak, identitas anak itu tercapai dalam waktu jangka panjang, ya. Nah, sekarang kita lihat beda antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi, ya. Sebelum kita menerapkan budaya positif, kita jangan bertindaknya kita harus ada kontrolnya. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan anak, jadi misalnya gini, tidak ada kesepakatan antara diri kita guru dengan anak-anak sebelumnya bahwa kalau kamu tidak mengerjakan PR maka kamu menyuci WC, itu termasuk hukuman. Tetapi kalau ada kesepakatan lah musyawarah bersama anak-anak, jadi kalau konsekuensinya kalau kalian tidak mengerjakan PR nanti akan nyuci WC, itu termasuk konsekuensi, ya. Kalau restitusi lain lagi, nanti ya restitusi ini lain lagi, dia ada bab sendiri. Karena restitusi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menegakkan budaya positif, ya. Beda ya, kalau hukuman itu dia jangka pendek tetapi anak-anak pun merasa tersakiti. Ibu saya boleh deh pada hukuman cemide. Kami kemarin kami nanti disuruh nanti, nah itu termasuk hukuman. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, kalau kalian tidak tiket bawa seperti Pak Salim ya, bawa sapu lidi, itu bukan, itu namanya konsekuensi. Bu ini juga ada buat konsekuensi. Kalau tidak tiket kelas, bawa sapu lidi, itu namanya konsekuensi. Beda kan? Kalau hukuman itu langsung baik, langsung baik. Kanio, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ini dampaknya jangka pendek, sedangkan restitusi dampaknya jangka panjang, ya. Sekarang kita lebih mendalam ke restitusi, karena restitusi ini adalah cara yang paling baik dalam menegakkan budaya positif di sekolah. Apa itu restitusi? Sudah pernah mendengar loh? Ibu ini sudah baru dengar restitusi ini, ya, karena adanya program pendidikan guru penggerak itu saja, ya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif. Kenapa bukan proses mengajar? Karena kita harus bekerja sama antara guru dan murid. Kalau kerjasama, kira-kira ada tidak satu yang merasa tersakiti? Tidak ya, dua-duanya mendapat untuk kerjasama. Namanya juga kolaborasi. Jadi nanti anak-anak akan mendapat solusi atas masalah mereka. Merekalah yang akan mencari solusinya, ya. Sehingga nanti dia akan kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan perasaan bangga. Tidak akan merasa tidak akan merasa kecil gitu, Bapak Ibu. Sehingga identitasnya tadi sukses, karakternya sukses kita bentuk, ya. Restitusi itu Bapak Ibu
Ciri-cirinya ada 9. Pertama, harus belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan, menawarkan, kita bukan memaksa. Kamu harus ini, tidak, itu bukan restitusi, ya. Lalu kita juga harus melihat dari dalam diri dan melihat kebutuhan dasar anak apa yang dari 5 tadi yang tidak terpenuhi. Dari mulai kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan tadi, dari 5 tadi apa yang tidak terpenuhi. Lalu berfokus pada karakter dan solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya gini, setelah dia itu jangan pernah kita melabel anak itu karena nakal kan, tengok kalau anak punya nakal, bukan seperti itu namanya sudah pelabelan. Kita harus memberikan karakter untuk anak, bahwa anak itu anak yang baik, ya. Jangan sampai nanti dia kembali ke kelompoknya, kelompok anak dari kelompoknya masih jadi dia, karena tadi dia tidak, ya. Kalau perlu restitusinya itu anak yang lain juga melihat, oh macam dia Rupe tadi buin nanya gitu, ya. Nah, dalam restitusi yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya nih ya, anak tadi berkelahi, dia lagi marah-marah kan? Gitu. Tadi di kelas buin teman, lagi marah. Kita panggil. Oh, misalnya namanya Adi, sini Adi, diri depan itu. Lagi marah. Tahu kamu kenapa disuruh sini? Kita stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung ke nomor 3 ya. Jangan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Jangan. Kita stabilkan dulu. Suruh dia tenang dulu. Tanya-tanya apa dulu? Tanya-tanya. Tadi kenapa? Tadi kok bisa seperti ini, seperti itu, gitu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Kenapa validasi tindakan yang salah? Karena tidak akan memvalidasi tindakan yang benar. Misalnya tadi dia berjabur, tanya dulu, benar gak tadi kamu berjabur? Kenapa kamu berjabur? Gitu ya. Lalu kita menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan keyakinan apa yang sudah dilanggar, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar, ya. Ketiga diskusi ini, nih contohnya, menstabilkan identitas. Misalnya tadi berkelahi, ngomong ini, Bu Iin juga pernah loh dulu berkelahi seperti kamu. Ibu Iin dulu ngomong seperti itu pada anak ibu yang tadi. Tapi tidak berlanjut berkelahinya, dan Bu Iin mau mencari solusi atau pemecahan masalahnya agar Bu Iin tidak berkelahi lagi. Seperti itu. Dia jadi, oh Bu Iin juga pernah ya dulu berkelahi. Iya, kamu nggak tahu Bu Iin? Pernah, karena kita pernah. Karena manusia itu tidak lepas dari salah kan? Masa kita tidak suka berkelahi? Alangkah malaikat kita ya. Murid kita seperti itu. Murid kita itu juga dulu sama seperti kita. Kita sebagai murid juga dulu masih pernah berbaik. Ngatai kawannya pernah. Jujur baik, Bu Iin juga pernah ngatai kawan dulu. Karena dulu kan muli-muli itu masih belum marah ya. Karena itu biasa dan tidak boleh. Nah, untuk validitas kebutuhan atau kesalahan, kita harus tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu, lalu menanyakan keyakinan, hubungkan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Nah, sudah Bapak Ibu, demikianlah tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu, kalau untuk pendidikan sekolah, hal yang paling baik menurut kami adalah, ataupun pengalaman Bu I dan kawan-kawan yang sudah melakukannya, kita posisi kontrol kita sebagai manajer. Lalu kita melihat kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak-anak kita sudah kita gali. Jadi kita harus tahu loh latar belakang anak-anak tuh. Siapa tahu ada yang dari broken home, siapa tahu anaknya di rumah tadi dimarah kayak harus tahu. Paling tidak yang kata pendamping dan kata Pak Iin, pendamping individu Buin kemarin, paling tidak 10 menit itu tanyalah anak-anak. Pagi tadi gimana pagi tadi? Ada tidak dimarah kayak apa pagi tadi? Kalau subuh tidak apa dan sebagainya. Halil nanti kalau anak-anak itu dia bercerita. Jadi kita tahu apa kejadian yang dilaksanakan anak, apa yang terjadi pada anak-anak tadi
pada pagi hari tadi. Kemudian demikian ya kawan-kawan, berbagi materi saya ini bukan sebagai pengajar, berbagi materi agar budaya positif di sekolah kita bisa diterapkan dengan baik. Kalau tidak mulai dari kita gurunya, siapa lagi? Karena kalau ibu inti prinsipnya, kalau saya sudah berbuat semaksimal mungkin, saya yakin Bu Titi kepada anak saya Kaisar juga sudah maksimal pasti guru saya sudah maksimal. Kalau tidak juga paling nanti dibalas oleh Allah tentang dengan apa yang baiknya gitu ya. Segala yang baik yang kita tuai itu pasti akan kita semai, yang kita tanam kita tuai itu semai itu akan baik juga ya. Kita tanamkan pada diri kita, bukan menasehati ya, bahwa kita berbuat baik pasti hasilnya akan baik. Demikian kawan-kawan, Bu Iin sangat mengharapkan tanggapan. Karena sesuai dengan pelajaran kita, coba apa kekhasan dari lain bahasa dari bahasa Bangka Selatan itu. Kami masih ragu-ragu tadi ya, masih mau berdiri nampil di sebelah, tapi dipancing-pancing akhirnya dia berani. Perbedaan Pak kami itu wali itu S dan diganti anaknya Pak H ya Pak. Jelas kawan-kawan gitu Bu, jelas kawan-kawan. Nah terus setelah selesai si yang di Pak Is pulang. Pak Is, coba kawan-kawan Bapak yang bahasa Jepus itu bagaimana sih ngomongan? Gimana cara ngomongan? Logam tidak orang Jepus. Malu juga awal-awal, tapi akhirnya berani mengungkapkannya itu. Ini merupakan penghubungan apa enggak ini? Itulah Bu. Saya langsung jawab saja ya kawan-kawan ya. Kalau menurut Bu Iin ya Pak ya, bahwa kegiatan Bapak lakukan tadi sudah sangat luar biasa sebenarnya. Itu termasuk ke pendidikan, sudah mengarah ke penghukuman tetapi tidak menyakiti ya. Tapi masih tetap hukuman namanya Pak. Karena apa? Pada keyakinan kelas sebelumnya tidak disepakati dulu kan, bahwa bila anak ribut maka dia harus maju ke depan menjelaskan kepada kawan. Itu termasuk hukuman masih Pak. Tapi alhamdulillahnya Bapak hukumnya bukan menyakiti, tapi hukumannya mendidik. Sudah baik sekali Pak. Yang dilaksanakan Pak Saleh sudah baik sekali. Anak-anak juga sepertinya merasa apa ya, ilmu yang didapatnya bisa diaplikasikan ya. Itu tapi Pak masih masuk, Bapak termasuk penghukum tadi itu Pak ya. Untuk siapa namanya tadi? Pak Is sama Delvin ya. Delvin di kelas 6 itu masih penghukum. Kalau Bapak mau menetapkan sebagai manajer itu, sebagai manajer pertama Pak Ferry, kalau Bapak mau menetapkan sebagai manajer pertama Bapak harus anak-anak itu ditanya dulu waktu dia bising ya Mas kita, tanya dulu kenapa kamu bising, itu Pak harusnya. Setelah itu nih Pak tadi itu ya, biar kita tahu ya bisingnya itu. Lalu yang ini Pak, yang ini menstabilkan identitasnya. Walaupun dia bising, jangan kita marah dulu. Bapak juga atau teman-temanmu juga pernah bising, tetapi bisa selanjutnya tidak bising. Itu ya Pak, untuk menstabilkan identitasnya. Lalu kita validasi dulu kebutuhannya. Apa coba yang kamu lakukan itu? Kenapa kamu bisa bising? Itu ya, apa dia sudah mengerti kah? Apa dia nak minta perhatian Pak Salim kah? Siapa tahu ya, dia mau meminta perhatian Pak Salim. Kan anak-anak itu ada loh anak itu nak minta perhatian gurunya karena kasih sayang di rumahnya tidak tercukupi, ya. Atau karena dia nak tunjuk ke kawan, nih di kelas nih Pak Salim tidak berani kek loh. Itu termasuk penguasaan Pak. Dia merasa berkuasa di kelas. Kita lihat dulu Pak dari segi mananya nanti ya. Lalu
Selatan kelasnya, nilai-nilai apa yang kamu yakini? Kalau di kelas 5C tadi, kalau untuk ke ini ketertiban itu menjaga ketertiban. Kami masuk ke sini, Pak. Menjaga ketertiban artinya tidak boleh bising waktu pelajaran dan tidak boleh berkelahi, tidak boleh buat keributan. Dan inilah yang menjadi keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh Delvin dan Faiz. Jadi nilai-nilai yang dia dilanggar adalah mereka langgar adalah ketertiban. Oleh karena itu Bapak bisa bertanya, kira-kira Delvin sama Faiz, bagaimanakah nanti selanjutnya kamu harus bertindak? Kamu mau jadi orang seperti apa di kelas? Kamu mau jadi orang yang dihormati atau mau seperti ini terus? Dan tunjukkan kepada Faiz dan Delvin cara menyelesaikan masalahnya gimana. Jadi gimana caranya nanti pelajaran Bapak ketemu minggu depan, apakah Delvin dan Faiz tadi melakukan hal serupa atau tidak. Dan kalau dia melakukan hal serupa, Bapak bisa memberikan suatu peringatan dulu. Peringatannya kepada dia, keyakinan tadi dilanggar lagi gitu. Dan selanjutnya Bapak misalnya bikin konsekuensinya apa? Itu ya Pak. Biar kita sama-sama nanti budaya positifnya bisa kita tegakkan. Terima kasih Pak Salim. Gimana Pak Salim? Sudah? Iya. Terima kasih Pak Salim pertanyaannya. Dan sudah baik sekali, luar biasa loh Pak Salim. Hukumnya dia tidak suruh lari untuk begini ya. Tepuk tangan untuk Pak Salim ya. Dia sudah memberikan yang mendidik gitu. Hukumannya sudah mendidik, sudah luar biasa. Baiklah, selanjutnya teman-teman ada yang mau tanya lagi yang kurang paham. Kira-kira di kelas kuning seperti ini, kemarin itu terjadi seperti ini. Ada yang mau tanya? Bu Dian? Silakan Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Ya. Atas waktunya. Ya. Yang mau saya katakan tadi Bu Dian sudah menjelaskan tentang perbedaan hukuman, Ya. konsekuensi, restitusi. Ya. Sudah dijelaskan juga bahwa yang paling terbaik Ya. adalah restitusi. Restitusi. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah restitusi ini sudah pernah dilaksanakan di kelas itu? Ya. Terima kasih Mas. Perjalanannya. Dan 2 minggu yang silam saja ada, belum efektif ya Bu Dian ya, karena masih ada yang ngulang. Seperti ada yang masih satu orang masih berkata kasar. Padahal kami sudah sepakat akan menerapkan nilai-nilai nih, berucap sopan dan santun. Dia kalau marah dengan kawannya langsung mengucapkan nama binatang, kebun binatang dari A sampai Z. BA itu pasti ada. Itu ya. Setelah saya laksanakan restitusi kemarin, itu ada penurunan. Sudah di BA lagi, cuma BU sekarang. BU sudah sekarang. Agak turun dikit. Sudah 2 kali itu anak yang bersangkutan ya. Sebenarnya restitusi ini Bapak Ibu kita laksanakan, kita ingin menekan supaya jadi pembiasaan baik. Memang kalau baru 2 minggu memang belum sangat terlihat. Tetapi memang ada anak-anak yang kalau saya bilang nanti yang melaksanakan atau yang berbuat masalah akan ibu bina, itu namanya. Jadi kalau dia anak ngomong astagfirullah, tadi sudah astagfirullah, suruh istighfar. 10 kali, kadang 20 kali itu supaya tidak keluar kata-kata yang tadi. Anak-anak yang lain ternyata mencontoh dari masalah kawannya tadi. Efektif untuk kawannya sebelah lainnya, tetapi untuk dia tadi ada cuma penurunannya saja, ya. Belum berjalan maksimal Bu Dian. Tapi kami berusaha bahwa kita juga semuanya berusaha agar budaya positifnya bisa dilaksanakan dan diterapkan secara kontinu dan berkelanjutan. Jangan cuma pas
Bu Iin melakukan ini saja sudah, Bu Iin melakukan lagi di kelas 5C. Bu Iin maunya continue terus menerus agar nilai-nilai kebajikan tadi bisa diterapkan terus menerus. Ya, sudah Bu Dian, ada lagi pertanyaannya? Satu lagi ya. Harus ada pencatatan. Kalau ayo Bu Iin di video. Di video ada sih video, tapi malu lah kalau kita melihat ya anak-anak jujur di situ malah. Oh Bu, Ibu tahu nggak? Ruit ternyata permenku Bu diambil, jadi ku marah anak-anak tuh apa ya? Emosinya langsung keluar loh. Dia apa ya? Kayak tidak ada batas dengan kita. Kayak kitanya apa ya? Cermat curhat jadinya. Sebelumnya kan ada yang tengah ngiram-ngiram tuh ya, masa kita ngiram, tengah marah-marah gitu ya. Tapi suruh duduk. Bu, apa ya dia nangis? Bukan ada permenku diambil, makanya aku nangis tuh. Seperti curhat, jadi kita tahu karakter anak seperti ini ternyata anak-anak itu. Ya, ada. Kalau mau dicatat silakan. Kalau bisa Bu Dian mau misal dalam bentuk video atau apa saja yang termasuk ini tadi ya segitiga susi, nanti ayo bagi itunya, Bu Iin bagi ya. Karena memang ini penting. Karena kalau tidak tegak di SD kita ini siapa lagi yang mau menegakkannya? Karena guru itulah. Kita bisa memberi contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari sekarang agar budaya positif kita ini bisa terus diterapkan. Lagi ada pertanyaan lagi Bu Dian? Masih? Iya sama-sama. Nanti dibagi nanti apa saja video dan itunya. Yang contoh-contoh kata-katanya dari 3 tadi ya. Misal nanti berlanjut ya Bapak Ibu, ada contoh kemarin dari teman kami juga yang di SMA, bahwa ternyata setelah direstitusi beberapa kali gitu, anaknya itu ternyata tidak terbuka kepada gurunya. Terjadi lagi, berulang lagi, ternyata anaknya itu perlu pendekatan personal. Artinya kita harus dekat dulu dengan anaknya ternyata. Anaknya dirangkul, ditanya kenapa kamu di rumah. Ternyata masalahnya di rumah. Dia buat masalahnya di sekolah, yang di SMA ya. Anak-anak kita itu ternyata punya masalah yang berat juga ditundanya. Ternyata ya bukan cuma kita oh dia itu nak nih ya. Tidak, ternyata dia juga punya beban sebelumnya dibawa dari rumah. Makanya sebelum belajar paling tidak 10 menit kita buka lah cerita ke anak-anak kita. Jangan langsung hari ini belajar segitiga, rumus segitiga, rumus. Kita paling tidak membuka jarak atau memangkas jarak antara kita dengan murid agar kita bisa menyampaikan materi kepada anak lempeng. Anaknya jadi segan ya. Melihat kita itu, oh ibu ini bagi ilmu, gitu ya, harus kudengarkan. Anak-anak tidak lama kalau mendengarkan kita ya, paling 15 menit lah. Sudah itu tidak konsen lagi ya. Tapi jarak antara kita dan dia harus kita pangkas dulu agar materi yang kita sampaikan tujuan pembelajaran kita sampai apapun metodenya ya Bapak Ibu, kawan-kawan. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Pas? Oke? Kawan-kawan, alhamdulillah, terima kasih banyak atas pertanyaan dan tanggapannya dari Pak Salim dan teman-teman atas kehadirannya. Ibu Iin harap ya budaya positif kita di SD Negeri 28 Pangkal Pinang bisa kita terapkan mulai hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.